حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والمجتمع والرحمة وبعث مقاما محمودا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Kalau seandainya hadir kita yang mengumandangkan azan tadi itu kita tak nampak dia yang tampil ke belakang dengan membawa mikrofon, kita hanya setakat dengar suara saja daripada mic atau juga daripada sound system yang ada di sekeliling kita, mungkin kita beranggapan berbeda besar, bukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan suara besar tu. Jadi lagu azan tadi itu tahu, itu lagunya Syekh Muhammad Idris, salah seorang daripada Sudan atau salah seorang daripada asal Nigeria, tapi jadi warga Arab Saudi itu yang pertama kali melantunkan lagu semacam itu. Badan beliau besar, tinggi, besar, Masya Allah, tabarakallah. Tadi itu kecil je orangnya, tapi suara besar benar. Suara besar tadi itu, besar sungguh suara. Kalau kita tak jauh orangnya, kalau kita tak nampak, kita mungkin tidak membayangkan orangnya seperti adik kita atau seperti anak kita yang azan tadi itu. Tadi kita dengan azan, kita terus senantiasa menanyakan, mudah-mudahan daripada detik-detik pertemuan kita di malam hari ini atau daripada pertemuan kita di malam hari ini, masing-masing dapat mengevaluasi dan juga memuhasabah diri pribadinya masing-masing dalam rangka untuk kita mencapai yang sempurna dan yang lebih sempurna dalam kehidupan beragama. Tadi dengan azan sudah kita jawab. Kita berpindah kepada perkara-perkara yang seumpamanya. Nabi kita bersabda, dialog antara dua orang setan. Setan satu gemuk besar sekali, kemas, rapi, cantik, gagah, perkasa. Sementara dengan setan yang satunya lagi kurus, lesu, lenuh, letih, nampak kelihatan kecapean, seperti tak cukup tidur, seperti tidak lalu makan, seperti kurang rehat. Maka syaitan sama syaitan tadi itu bertanya, awak kenapa macam tu? Kurus kenapa? Lenuh kenapa? Letih kenapa? Jadi kata syaitan yang kurus tadi itu, sebab aku bersama seorang mukmin yang makannya dengan basmalah, minumnya dengan basmalah, pakaiannya dengan basmalah, masuk rumahnya dengan basmalah, masuk ke rumahnya dengan assalamualaikum, segala-galanya disertakan dengan zikrullah. Jadi pada saat syaitan tadi itu menceritakan faktanya dan hakikat yang berlaku, kata syaitan yang gemuk, sementara dengan aku berteman dengan seseorang yang tidak melakukan semua itu.
yang tidak melakukan semuanya. Dia tak baca basmalah di waktu makannya, tidak baca basmalah di waktu minumnya, tidak baca basmalah di waktu berpakaiannya, tidak baca berbasmalah di waktu tidurnya. Sehingga dengan syaitan, dalam satu riwayat dinyatakan kalau pada dengan seseorang masuk ke rumah dengan iringan assalamualaikum dan juga dengan menyebut nama Allah, makanya dengan menyebut nama Allah, qala, syaitan berkata kepada kuncu-kuncunya, la mabita wa la asya. Kita tak boleh tidur sekali dan juga tidak boleh makan bersamanya. Tapi kalau pada waktu kita terlupa baca basmalah di waktu makan, terlupa baca basmalah di waktu tidur, syaitan berkata kepada anak buahnya, adraktumul mabita wal asya. Kalian boleh makan dan tidur sekali bersama mereka. Tuh, kalau kita tanyakan kepada diri kita, bukan kepada tuan-tuan, saya bertanya kepada diri pribadi kita sendiri. Ayo yang sudah kawin sekarang, tanya, sempat baca doa kan? Antar tak payah senyum. Antum belum kawin lagi. Ini pertanyaan kepada orang-orang yang sudah kawin. Kalau sudah keburu-buru, kalau pada saat nafsu sudah menjadi-jadi, bukan tanah baca, tak ingat bacaannya apa. Nah juga berdoa bukan tanda berdoa. Akhirnya terbaca doa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan, Bang. Bukan doa untuk bersetubuh, bukan doa untuk melakukan hubungan intim. Itu berapa ratusnya? Dengan kita pribadi pun kadang-kadang kita tertinggalkan, kadang-kadang terlupa, macam-macam asbab musababnya, lupa karena sebab apa, apakah karena keburu-buru, apakah karena dikejar waktu, apakah karena memang tidak ingat, apakah karena nafsu, apakah karena dengan cabaran atau juga dengan keadaan yang cukup menggiurkan pada saat itu, sehingga dengan kita terlupa untuk mengucapkan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan bima razaqtana. Ya Allah, elakkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tanyakan kembali, minta maaf nih Pak, saya kesini, tak kesini, anak tak simpan dengan antum, simpan sini saja. Sebab ini saudara hamba yang punya anak dan cucu. Bagaimana pada malam pertama? Apakah pada satu kita turunkan ke nafsu kita, nafsu yang menjadi-jadi, atau dengan strategi permainan atau strategi peperangan atau strategi main yang sudah kita atur, 6, 2, 2 atau 2, 4, 4 atau juga 1, 4, 5 atau juga 3, 4, 3. Nah, itu cuman strategi permainan kita. Itu sudah kita atur strateginya seperti itu. Kadang-kadang dengan rasa tidak puas nafsunya, rasa tidak terturun nalurinya, kecuali kalau pada saat telanjang bukil, iya, tapi masih ada tetap selai kain yang menutupi batang tubuh mereka berdua. Paling tidak jangan menghayal ya. Tapi apa awak kena tahu juga. Nanti kalau kawin dah selesai hafal dah, mengaji dah habis dah, tafakur dah habis dah, umur sudah 27, bahkan sejak daripada usia 22 lagi, usia 20 tahun lagi, mak ayah sudah tawarkan nak kawin awal kah atau bila nak kawin. Tuh ayah ada tawaran daripada tetangga atau daripada manjang, daripada maksu, daripada paksu. Kata paksu, apa masalahnya kalau kita jodohkan saja anakku dengan anakmu? Jadi macam mana agak-agak. Kalau dapat tawaran macam tu, jangan pikir panjang. Iya Abah, kalau boleh sebelum Abah lebih elok. Sebab jarang-jarang mak ayah tawarkan benda yang semacam itu. Nah, jadi kita kena tahu macam mana pun nafsu kita, gejolak daripada naluri, tetap jangan sampai seperti yang Nabi kita perumpamakan laksana keledai yang bugil tanpa dasar helai kain yang menutupi batang tubuh mereka. Itu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Jadi apalah kalau dengan pasangannya tidak ada helai kain yang menutup, tapi dengan pasangan yang satunya lagi ada kain. Ya bukan kain selimut yang tebal. Adalah kain yang nipis. Ya pikir sendirilah macam mana caranya. Yang penting jangan sampai telanjang memang telanjang, bugil memang bugil, tapi masih tetap diselubungi oleh kain yang menutupi batang tubuh mereka ketika mereka bersama. Selain daripada dengan bacaannya, tuh diantara daripada ittaqullah yang
telah disampaikan. Makanya Tuan Khatib saban minggu tak pernah ganti tajuk. Tak ada. Minggu hari ini takullah, minggu berikutnya isbiru, minggu berikutnya jahidu, minggu berikutnya ta'allamu, minggu berikutnya kulu washrabu. Tak ada. Takullah saja. Kita kalau mengantuk pun tahu isinya apa. Mesti takwa Allah. Nah, kenapa? Sebab Masya Allah tabarakallah masih belum terlaksana takwa Allah secara total. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangan mereka dan juga menjaga kemaluannya daripada perkara-perkara haram. Beberapa hari yang lalu di rumah buka YouTube mengikuti ceramah Ustaz Azhar Idrus. Seorang penanya bertanya, di bahasa saya lah pertanyaannya, saya pun tidak boleh melantunkan pertanyaan seperti apa. Ustaz, saya senang lihat perempuan cantik, itu apa hukumnya? Jadi kata Ustaz Azhar Idrus, itu bukan awas saja, aku pun senang juga. Memang itu penyakit kita, ayo. Masalah senang tengok perempuan cantik, itu bukan pertanyaan orang yang bertanya, bukan itu kepada pelajar, bukan itu kepada santri, itu bukan kepada seseorang, bukan kepada individu. Hampir semua kita senang tengok perempuan cantik. Siapa yang tidak senang? Itu diantara daripada larangan yang dengan kita masih belum mampu untuk menundukkan pandangan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, lakal ulau alaika saniya. Untuk kamu habuanmu pandangan yang pertama, tapi dosa pada pandangan yang selanjutnya. Kita pandangan yang pertama tak puas. Allahu Akbar. Ini mesti Perancis. Ya. Tengok tak? Kan kalau kita ngikuti film-film Indon tidak memuji, tapi saya juga melihat pelakon-pelakonnya lihat hidung mancung, Arab kah, Perancis kah, Jerman kah, Belanda kah? Memang ada daripada mereka. Kacukan daripada Belanda. Indonesia tidak sama Belanda. Kacukan dengan Perancis, kacukan dengan Jerman. Sebab Indonesia bebas untuk pergi ke Belanda tambah bisa. Begitu juga dengan ke Jerman. Jadi banyak pelakon-pelakon kita yang belahan Arab, yang kacukan Arab, yang kacukan Perancis. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sehingga dengan kita pada waktu kita di Mekah, ini di Mekah nih, bukan lagi di Kelang, bukan di Sejana Indah, bukan di Krepe, bukan di Bacok, bukan di Alur Janggus, bukan di Alur Mengkudu, bukan di Kubang Krian, bukan di Kena, ini di Mekah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang hitam. Ini mesti Nigeria. Coba. Tak mesti orang hitam Nigeria. Kan pada masa kita tahu, Bismillahirrahmanirrahim, kita saat pertama sulit untuk kita menundukkan pandangan. Bukan tidak boleh. Yang saya maksud kita sekarang berbicara tentang orang banyak, tentang kebanyakan daripada kita. Apakah dengan kita sudah mampu untuk menundukkan pandangan daripada yang tidak boleh dipandang dan juga daripada tidak boleh dilihat? Nabi kita bersabda, tadi kita pindah-pindah daripada masalah pada masalah. Ya ghulam, Nabi kita berwasiat kepada anak tiri beliau yang bernama Umar. Umar, ya ghulam, qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yali, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu, wa samillah, dan ucapkanlah basmalah. Kalau untuk makan yang di hadapan kita, insya Allah mungkin kita tidak akan ambil lauk pauk yang ada di pinggan atau yang ada di hadapan orang lain. Kecuali kalau lauk pauk itu memang untuk kita semuanya, tuh hidangan yang berbusik, loh. Nah, itu apa? Ambil sana, ambil sini. Situ ada sop, sini ada gulai, sini ada ikan, sini ada daging, tak ada masalah. Yang kita masalahkan sekarang ini dalam bentuk mangkok atau juga dalam bangkok pinggan. Dan tiga kita masing-masing. Kaut Jabal Nur, kaut Jabal
boleh macam tu. Kalau nak gulai, roti, ayam, telur, ikan asin, oh 16 ringgit, 20 ringgit. Tapi kalau kita kenduri arwah, kenduri kawin, Masya Allah tabaraka, haus saja nasinya setinggi gunung cerai, kemudian dengan lauknya seperti dengan pulau Pangkul. Saya ke Pangkul sih, benar. Oh, ikan banyak di sana, Masya Allah tabaraka. Makan pada waktu itu ada tak? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan dengan mereka mengutamakan diri pribadi orang lain daripada diri pribadi mereka, yang walaupun di waktu mereka lapar. Gitu kan lagunya. Kita kalau boleh, kalau kita beratur awal, anjang awal, palung belakang, pasu belakang, patih belakang, kita beratur. Sebelum kita mengaut masih jauh lagi, itu sudah kita jam di kepala kita, waktu kita sudah apa namanya, sudah dijak dalam kepala kita. Daging, kambing, bus, kolesterol. Gak ada ayam goreng, ayam madu, ada ikan, ada burung puyuh. Ulama tak makan burung puyuh. Jadi kita pikir orang di belakang itu nanti akan dapat burung puyuh, tak dapat, itu cerita lain. Kalau nanti dia komplain, kenapa jadi saya sudah bawa di belakang? Begitu bahasanya. Sehingga kita terasa, saya tidak menceritakan tuan-tuan, tidak menceritakan, nanti kita cerita dengan tentang pribadi kita sendiri. Pada saat kita hidup, Pak, kita buat nasi mungkin sedikit saja. Sebab nasi kita boleh dapat di rumah. Tapi lauk yang macam ini spesial nih. Masya Allah tabarakallah, nasi mandi, ikannya kambing, lauknya kambing. Nasi mandi, nasi tayamum, nasi wudhu. Akhirnya kita tahu banyak sekali. Banyak. Ambil dagingnya, kita ambil ikannya, kita ambil ayamnya. Bagaimana dengan orang yang ujung nanti yang di belakang? Itu tidak urusan kita, kita tidak pikir mana sifat mengutamakan orang lain atau mengambil ala adanya, ala kadarnya dengan hati. Kecuali kalau kita pasti utuh dengan kawahnya atau dengan duitnya besar sekali, dan kita dimaklumkan ternyata masjid menyembelih 3 ekor lembu tambah dengan 4 ekor kerbau, itu tak ada masalah. Itu kalau macam itu kita tahu cukup untuk 3 hari jabat takdim. Nah, lihat sahabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya. Udah semuanya dalam keadaan lezat. Ketujuh-tujuhnya dalam keadaan sakaratil maut pada peristiwa Uhud. Ketujuh-tujuhnya kehausan nak minum. Diperumpamakan pada detik-detik terakhir kita nanti, dahaganya kita, hausnya kita. Kalau kita diminumkan air sungai, kalau air laut itu diminumkan kepada seseorang dalam keadaan nazak, tidak akan terasa puas. Dia walaupun diminumnya sampai habis, akan syukur. Pada saat itu yang pertama mengisyarat nak minum. Datang sahabat Nabi, kita bagikan minuman. Minuman tadi itu diberikan kepada yang pertama. Ternyata yang pertama mengisyarat, tuh kawanku yang di belakang pun juga dia kehausan. Dibawa kepada yang kedua, diisyaratnya kepada yang ketiga, dibawa kepada yang keempat, isyaratnya yang kelima, isyaratnya yang keenam, diisyaratkannya kepada yang ketujuh. Seketika yang ketujuh dapat habuan segelas air, semangkuk air. Nah diminum, kemudian tertutup yang ujung sekali mengisyarat, tuh bagikan saudaraku yang pertama. Sebab yang pada urutan yang pertama, mangkok air tadi itu kembali kepada yang pertama. Ternyata ketujuh-tujuhnya sudah meninggal, tidak ada seorang pun yang hidup. Itu namanya iftar. Itu kan kita belum lagi, belum ji, cuman bukan aja saya belum tentu juga ji. Kalau pada saat kita ada gulai kambing, ayam, kita memang senang kambing. Sebenarnya bukan kita saja senang kambing, orang pun juga senang kambing juga. Tak ada kolesterol ceritanya nih, tak ada darah tinggi, semuanya darah rendah. Maka pada waktu kita menyaut, mesti kita pilih yang paling besar ketoyaknya, takkan kita ngambil yang paling kecil di situ. Nah, itu sifat isat kita mesti dulu wujud. Allahu Akbar.
Abu Bakar, ya Rasulullah. Ini sampai pukul berapa dulu Tuan Imam? Terserah aja. Mana boleh datang macam itu? Lemah lah kita. Nanti lain kali kita sembelih lembu. Dua sekarang. Tak tumpangkan lembu dalam pengajian yang semacam ini sehingga lembu merasa seronok. Dia boleh berbangga tidak karena kami telah ditumpangkan oleh masjid. Itu dalam rangka pengajian ilmu atau dalam rangka mengikuti perayaan zikra Maulid dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lembu itu akan merasa bangga daripada lembu-lembu yang disembelih untuk sukan, untuk olahraga, untuk pemain bola sepak. Kata lembu, awak kena sembelih kena untuk disco tahu. Kata yang satu, kamu untuk senam aerobik semua. Sementara aku disembelih kena untuk Maulid dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Abu Bakar bawa berapa? 7. Oke, 7 sama Sayyidina Abu Bakar. Oke, 5 dengan Sayyidina Umar. Oke, 4 dengan Sayyidina Utsman atau 10 atau berapa? Abu Talha juga kebagian pada malam hari itu. Datang ke rumah. Haji, Bu Haji, Ummu Sulaim, ada apa yang boleh kita sajikan untuk tetamu kita, tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu SMS daripada Abu Talha. Dibalas SMS tadi itu oleh Ummu Sulaim. Di rumah hanya setakat ada untuk keperluan kita anak beranak sahaja. Untuk papa dengan saya, untuk papa dengan mama dan juga beberapa orang anak kita. Jadi kata Abu Talha pesan kepada Ummu Sulaim, nawimihim. Tidurkan mereka semuanya dan sajikan makanan yang kita peruntukkan untuk kita makan malam hari ini untuk tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tak cukup mana, bagi air putih lah, bagi air cukup lah. Tak ada makan, saya makan di warung lah. Sekolah sini tak ada makanan. Ya Allah, ya Allah, amin. Jadi bagaimana sampai kepada tahap di belakang Sulaim kata Bapak, anak suruh tidur. Kemudian bagi bayangan yang dengan kita pun juga sedang makan bersama tetamu yang itu, bunyi camcang, piring atau cawan, mangkok, garpu seperti sedang menyuap, ada yang disuap supaya tetamu itu selesa makannya tak tersinggung. Ini kan kadang-kadang tetamu dilayan, tapi kita tengok tetamu. Pada waktu tetamu makan, waktu ngambil nasi, kita tengok nasi. Waktu ngambil lauk, kita tengok lauk. Waktu tetamu menyuap, kita, ya Allah besarnya. Itu siapapun, kalau pada saat kita diperhatikan macam itu, kita segan betul kalau pada waktu kita diperhatikan waktu kita makan. Mereka tadi itu masalah tabarakallah. Yang pertama untuk anak dan keluarga. Yang kedua adalah keadaan lapar dan dahaga. Yang ketiga apa adanya dan dengan mereka akan menahan lapar sepanjang pada malam hari itu. Tak kisah berpura-pura seperti makan. Al-Quran memperhatikan, Allah memperhatikan dengan kejadian yang berlaku seketika berlakunya sebelum sampai esok lusa dan seterusnya. Allah turunkan ayat yang telah kita kumandangkan tadi. Di antara daripada sifat kaum Muhajirun dan Ansar, wa yusiruna ala anfusihim. Mereka mengutamakan diri pribadi orang lain yang walaupun di saat mereka lapar kepada Sayyidina Abu Talha yang Allah turunkan ayat tersebut. Ini tentang kisah. Kita ambil misal sederhana saja dengan makanan tadi itu. Makanlah dengan tangan kananmu, ucapkanlah basmalah di waktu makanmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Ada dalam berapa ramai yang menggunakan tangan kanan di waktu makan dan minum? Merokok baca bismillahirrahmanirrahim. Makan kripat tak baca apa? Itu satu kesalahan. Donat tangan kiri, merokok tangan kanan.
Apa tuh? Masuk. Batuk tuan. Kata tuan lagi sedang berzikir dengan asap rokok yang naik ke atas. Ada Ji. Jadi dia kalau pada tubuh asap rokok tuh asap rokok tuh jadi bulat-bulat. Katanya ingat Allah Jalla wa'ala. Senang saja nipu orang. Bukan, kita tidak berbicara tentang halal atau haram merokok yang kita bicarakan sekarang. Nabi kita kata makan dengan tangan kananmu. Justru kita merokok dengan tangan kanan. Dan makan kita gunakan tangan kiri. Itu sudah satu kesalahan yang kita lakukan. Jadi kembali, Masya Allah, tabarakallah, agar supaya jangan sampai kita bengkak, agar jangan sampai dengan kita hidup merugi, agar jangan sampai dengan kita ketinggalan jauh, agar jangan sampai dengan kita tidak boleh bersaing, agar jangan sampai dengan kita rasa cemburu. Nanti di hari kiamat di dalam surga tidak ada yang namanya hasud dengki, tidak ada yang namanya cemburu, tidak ada yang namanya benci, tidak ada yang namanya dendam, tidak ada yang namanya marah. Kenapa? Karena masing-masing mendapatkan fasilitas nikmat daripada Allah tanpa ada batasan dan juga tanpa ada hitungannya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga tidak pernah dikhayalkan oleh hati. Itu kenikmatan yang Allah beri nanti pada hari kiamat. Agar kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi semacam itu, maka Allah bukakan pintu gerbang kebaikan selebar-lebarnya dengan tangan kananmu. Jangan tangan kita letakkan di sebelah kanan dapat pahala. Ini kanan, ini kiri. Yang mana kira-kira dari dua tangan kita yang patut dan lebih pantas untuk kita hiasi? Nabi kita senantiasa mendahulukan yang sebelah kanan. Di Mesir, kalau kawan-kawan yang pernah duduk di Mesir, kalau pada waktu kita naik lift, sama-sama berdiri menghadap lift naik turun. Setelah kita tekan switch itu dengan tombolnya, lift itu pun turun, terus dibuka. Kalau kita di sini, dia di sana. Atau kita di kanan, dia di kiri. Dia akan persilahkan kepada kita yang sebelah kanan untuk kita masuk terlebih dahulu. Kata dia al-yamin tal-yamin, yang kanan terlebih dahulu. Nah, Masya Allah, tabarakallah, itu yang namanya tayamun pada waktu kita masuk. Tayamun pada waktu kita makan, dengan tayamun, dengan mendulukan yang kanan. Di waktu makan, di waktu minum, berpakaian, di waktu masuk ke masjid, di waktu kita keluar daripada tandas, jubah kita tanggalkan, kita gantung. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Niji bacaannya di pada waktu ceramah. Kadang-kadang kalau pada waktu di rumah pun terlupa juga baca doa tuh. Tahu bukan tidak tahu, tapi ada saja. Allah syaitan itu ada saja buat kita jadi lupa. Bukan karena tidak tahu. Jadi bukan disebabkan karena kita tidak tahu akhirnya kita tidak beramal. Tidak. Kadang-kadang kita orang yang lebih tahu. Itu pensyarah-pensyarah. Di antara daripada yang paling menyedihkan dan yang merisaukan dan memalukan dalam waktu yang sama, di negara kita masjidnya lawa, cantik, besar, indah, bagus, tapi justru jamaahnya tidak hidup. 1 saf, 2 saf, 3 saf, hanya dalam beberapa orang mahasiswa saja. Di situ, kawasan situ, UTM, UUM, UKM, UM, ada dalam berapa ribu mahasiswa Muslim. Tapi ternyata pada saat azan berkumandang, jangankan dengan mahasiswa dan mahasiswinya, pensyarah-pensyarahnya pun balik pada waktu azan berkumandang. Kenapa? Bukan karena tidak tahu. Tadi baru saja bersyarat tentang salat berjamaah. Jadi bukan karena faktor tidak tahu, bukan karena faktor jahil, bukan karena faktor tidak pernah membaca, tapi kadang-kadang dilupakan, tapi kadang-kadang tidak dapat taufik, tapi kadang-kadang tidak dapat petunjuk, tapi kadang-kadang terbawa ke sana dan kemari dan terombang-ambing dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Pasang kembali jubah, mulakan. Ingat nih, jubah sama jubah atau baju kamis. Tangan kanan terlebih dahulu menyusul dengan tangan kiri. Pahala daripada berpakaian, pahala daripada memakai selepa, pahala daripada senyum, pahala daripada assalamualaikum, pahala daripada
nih bulu ketiak, pahala daripada janggut, pahala daripada sapu kepala semuanya, pahala daripada menyapu kedua telinga luar dan dalam, pahala daripada membanyakkan langkah ke masjid, pahala dengan menghamparkan sejadah, pahala dengan meletakkan sutra di depan imam supaya semuanya juga ada pelindung. Pahala kebaikan sekecil apapun akan ada balasannya agar kita tidak bankrupt nanti pada hari kiamat, agar kita dapat mendapatkan kesempurnaan dan juga agar kita menjadi orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja Anda berada. Masya Allah. Mungkinkah semacam itu? Macam mana tidak? Anak ini saja tua dah, udah berumur, mana boleh beramal semacam tu. Ni masjid kita ni pun juga sudah berumur, tapi peralatan yang serba canggih dan modern ternyata ada di dalamnya. Tuh, sound sistemnya coba lihat. Ni bukan tua ni baru. Tahu tua? Yang tua tu yang selalunya tua kan? Ada yang namanya tua. Namanya bukan umurnya. Yang hitam tu tua, tulisannya tua. Ada je tua tahu. Tua. Ada je ada. Saya yang speaker tulisannya tua. Model lama tu yang skin-pad. Ini modern tua. Kanan kiri. Ekon ada, jam ada, mata-mata barakallah, kipas banyak yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak payah karena sudah ada ekor. Padahal mesin ini mesin lama. Maknanya yang walaupun lama tapi masih boleh dimodernkan, diindahkan. Macam itulah juga dengan kehidupan kita. Yang walaupun kita dah tua, yang walaupun kita dah berumur, tapi tidak berarti itu akan menghalang kemungkinan kita untuk kita mendapatkan yang lebih dan juga mendapatkan yang lebih istimewa dan yang sempurna dalam kehidupan kita. Sebagai laluan waktu dalam 15 menit lebih sedikit yang ada sembarang sholat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk tadi itu luas. Sempurnakah keislamanku? Tadi sempurnakah makan minumku? Sempurnakah tidurku? Tidur tak, duduk tak? Kemana kita ada tidur? Ada kita ke utara kadang-kadang ke timur tengah, kadang-kadang ke arah Saudi. Tak kisah kita dapat tidur. Silakan Ustaz Fadil. Wajarlah. Chat. Soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tajuk yang malam ini iaitu sempurnakah Islam aku kini, boleh tak Syekh gariskan panduan daripada sudut pakaian yang paling akal, paling sedikit, yang mana melepasi kesempurnaan Islam itu agar ahli qaryah nampak benda itu. InsyaAllah. Kesempurnaan dalam berpakaian adalah akal yang lepas dia Islam sebagai sebuah Islam. Sebab kadang-kadang ada yang jelas daripada sudut pakaiannya, yang daripada sudut contohnya ke masjid dan sebagainya. Jadi kadang dia jadi segan dan pakaiannya, dia tidak datang ke masjid. Jadi maknanya alal aqal, yakni benda itu pakaian yang tidak ada masalah, nama madai, supaya mereka itu datang juga walaupun pakaiannya begitu. Ya, pakaian. Jadi ada yang sempurna, ada yang memadai. Yang memadai asalkan tertutup daripada pusat sampai ke lutut. Jadi dengan kita pakai celana, bukan celana panjang. Celana itu kita potong sampai ke lutut. Tapi alhamdulillah sudah tertutup. Pusat kita tertutup, paha tertutup, dan juga lutut kita juga tertutup. Kalau dalam bentuk pakaian semacam itu pun masuk ke masjid terus Allahu Akbar jadi imam, tak ada masalah. Oke. Secara hukum sah sembahyangnya. Kenapa? Sebab karena dia sudah menutup aurat. Sementara kalau dengan perempuan, secara amnya harus memenuhi 3 syarat.
Dikatakan sebagai busana muslimah, pakaian wanita muslimah, kalau memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama tebal, jangan kainnya yang nipis, yang memperlihatkan struktur bentuk anggota tubuh wanita yang memakai, tidak menampakkan batang tubuh atau juga dengan struktur tubuh irtifat kalau dalam bahasa Arabnya. Satu, dengan kain yang tebal. Yang kedua, dengan ukuran yang gobor kalau bahasa di sana, dengan ukuran yang longgar. Jangan ukuran yang ketat sampai tak boleh bernapas. Nak ramping, macam mana nak ramping? Saban hari makan kambing, kolesterol naik. Jadi dah mana kita nak jadi seperti serangga pada boleh? Tak boleh, tak boleh. Nah, jadi sampai ukuran baju atau dengan kebaya atau dengan yang sejenisnya, ternyata dengan size baju tadi itu lebih kecil daripada size pinggang ataupun juga badan. Itu diantara daripada pakaian yang Nabi kita laknat. Satu, tebal. Yang kedua, longgar. Yang ketiga, menutup seluruh bagian anggota tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Oh, pada tu naik motor. Kata pada tu naik motor. Pun juga pakai stopin. Karena telapak kaki atau wujudan dengan kaki itu termasuk daripada bagian orang yang wajib ditutup. Itu secara wajibnya untuk perempuan, secara wajibnya untuk laki-laki sebagaimana kita sebutkan tadi. Jadi kalau seandainya lagi dalam keadaan terdesak, tak payah balik rumah, nanti kita masuk, tak payah balik rumah, nanti kita ketinggalan salat berjamaah. Jadi katakan saja kita mengenakan t-shirt saja. Layakkah untuk kita ke masjid? Layak, sungguh layak betul. Sebab rumah kita jauh. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengkur kan? Itu waktu tidur. Sehingga kalah lantunan azan tadi itu dengan torokan orang yang sedang tidur. Ya Allah ya Rahman Rahimin, masalahnya kenapa? Satu, tidur larut malam. Nah, panas sini juga. Sini lagi. Satu, tidur larut malam. Yang kedua, Masya Allah tabarakallah, terpanggil nalurinya pada pukul 3.40 atau juga pada pukul 4. Entah apa saja sebab musababnya kita tahu, kita sudah kawin, kita tahu apa yang memancing nafsu kita, kadang-kadang begitu juga sebaliknya, sehingga mungkin saja selepas makan sahur bersahur lagi. Nah, kamu tak paham. Orang tua saya paham. Kalau tak paham nanti bawa tanya sama emak, kata Syekh, setelah bersahur lagi itu maknanya apa? Kata papa, itulah kamu hasilnya. Lengoh, letih, perut kenyang, badan letih, lesu, lengoh, maka kita tak dan berwudu, apalagi mandi, tertidur. Salatu khairun minan naum. Tak kedengaran, sumpah lebih elok daripada tidur. Sampai pada pukul berapa? Sampai kepada pukul, tengok dulu. Sampai kepada imsak pukul 6:02. Kemudian subuh syuruk 7.30. Sampai kepada pukul 7.25 baru dijaga. Ayo. Jangankan untuk mandi, beras gigi pun 5 menit itu dah habis. Masya Allah tabarakallah. Maka dengan kita alhamdulillah sebab ada kolam renangnya, ada rumah yang bagus pun juga ada. Kita ada kolam renang dan biasa kita mandi berenang di situ. Ambil tuala, ambil basahan, kain basahan yang hanya menutup antara pusat sampai ke lutut. Kita pasang bukan sampen tapi kain basahan bersih, tebal, mantul tebal, jangan putih, jangan putih warnanya. Kalau putih nanti kelihatan kena air. Yang hitam, maaf, yang hijau, yang biru, kurang macam ni pusat, ni lutut, tertutup. Ni waktu baki 5 menit saja.
Kalau kita bros gigi, kalau kita berkumur-kumur, kalau kita mandi secara sunnah, waktu akan kelewatan. Kita akan melaksanakan salat subuh qadaan. Jadi kalau macam itu macam mana caranya? Ambil kain basahan tadi itu langsung masuk ke kolam. Terus nawaitu raf'al hadasil akbar, sengaja ku mandi untuk mengangkat hadas akbar, hadas besar, hadas junub lillahi taala. Keluar hadap kiblat, Allahu akbar. Tuh macam tuh. Tuh pakaian yang memadai Ustaz Fadil, yang walaupun nyatakan mengenakan tualan saja, asalkan di tempat yang bersih, menghadap kiblat. Kenapa? Sebab kalau kita ganti basahan tadi itu, ganti kain, pakai tuala, keringkan rambut, berarti pukul 8. Kemudian dengan kita berpakaian lagi, berarti pukul 8, 15 menit. Menjadi qadaan sembahyang kita. Ya, yang walaupun tidak berdosa kita mentakhir, tapi kita takna kalau ibadah kita jadi qadaan. Kita inginkan ibadah yang kita laksanakan itu terlaksana tepat pada waktunya. Itu gambaran pakaian yang memadai, yang kalau kurang daripada itu tidak sah. Itu bagi orang yang mampu. Tapi bagi orang yang tidak mampu, tak macam-mana, banyak misalnya, mungkin terbawa banjir atau juga kebakaran, habis semua pakaian yang ada di rumahnya, ketinggalan celana pendek saja lagi, tidur dengan mengenakan celana pendek yang namanya CB, celana CB, celana celana pendek CB. Allahu Akbar. Apalah dengan bahasa kita. Jadi tak macam-mana harus semuanya bangun, melompat daripada katil atau ranjang, melompat daripada tilam, daripada kasur atau juga daripada tempat tidur dengan tersisa pakaian atau celana pendek saja. Bagaimana itu dalam keadaan darurat semacam itu? Boleh dia sembahyang pakai celana pendek. Wah, sah sembahyangnya. Kenapa? Kalau tak ada celana langsung pun dijilat sama api, habis. Kain tadi itu tinggal sepetang karang saja. Minha khalaqnakum, seperti pada hari kita dilahirkan. Sudah ke waktu sembahyang sudah masuk. Boleh sembahyang dalam keadaan mungkin semacam itu. Allahu Akbar. Dan kalau nak berjamaah di masjid itu juga boleh, tapi kena saf paling belakang. Agama kita tuh bagi solusi, bagi kemudahan agar dengan kita boleh menjadi dekat kepada aturannya ada. Asalkan ikut aturan, asalkan ikut hukum agama. Oke, dua yang lain. Sudah soalan? Silakan. Yang ada gambar-gambar Madonna, Rick Martin, Hulk Hogan, Maradona, atau juga dengan Siti, atau dengan Maui, gambar Maui, atau gambar pemain bola sepak, atau dengan pemain-pemain film, lakon, atau dengan sinema, ataupun pelan amok misalnya. Itu ada satu yang mudah-mudahan kita kalau ada tuh kita ganti lah. Pakaian celana yang kita sebut dengan celana jeans, ifrit. Itu perasaan tak jahitan belakangnya tuh. Jahitan belakangnya itu jahit macam ni, benangnya tebal, benangnya besar, dua, terus dengan itu kalau dia depan kita terus dia rukuk, nampak kelihatan salib di depan. Elakkan seluar celana yang semacam itu. Itu yang pertama. Yang bergambar warna-warni macam mana? Tiap yang mengganggu pikiran sesiapa saja hukumnya makruh atau khilaful aula. Pakaian yang bergambar, pakaian yang berwarna-warni, pakaian yang mudah perhatian orang, membuat orang di belakang jadi tidak khusyuk. Saat ketika dengan pakaian kita tadi itu dipakai, terserah. Ini kita tidak sebut siapa-siapa nih, tidak sebut siapa-siapa. Tulisannya dahulu apa, sekarang apa, dan selama-lamanya sampai hari kiamat. Ini mata kita ini mesti baca. Kita
baca, wah ini penatik betul, masya Allah, tabarakallah, kan sama-sama penatik. Ini ceritanya kita hijau penatik, mereka biru juga penatik, atau kita biru penatik, dia hijau pun juga penatik. Dulu UMNO, sekarang UMNO, dan selama-lamanya UMNO sampai pada hari kiamat. Dulu pas, sekarang pas, dan selama-lamanya juga pas sampai kepada mati misalnya. Itu kalau terbaca dengan kita di belakang, masya Allah, Allahu Akbar. Yang sebelah sini, yang sebelahnya Imam Maulana perjuangan tulisan di belakang, atau juga tidak dijual. Tidak dijual dan juga tidak dihibahkan. Itu pakaian kalau tidak salah yang dipakai oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, atau yang dipakai oleh seorang wanita, yang dengan wanita tadi itu dikatakan pasangan Al-Imam Syekh Abdul Wahid. Pernah dengar cerita tuh? La tuba' wa la tushtara. Jadi Imam Abdul Wahid adalah salah seorang daripada ulama sufi, salah seorang daripada kekasih Allah dan wali Allah Jalla wa'ala. Di antara daripada karunia dan karamat yang Allah bagikan kepada beliau pada akhir umur beliau stroke, lumpuh total. Tapi Allah bagikan karamat kepada beliau, dan itu permintaan beliau yang dikabulkan oleh Allah. Dan itu sejak beliau mohon agar jangan sampai stroke dan jangan sampai lumpuh anggotaku pada 5 waktu sembahyang. Selain daripada waktu sembahyang, tak boleh bangun, terbaring atas pembaringan. Begitu azan berkumandang, semuanya bergerak, berwudu, berpakaian, ke masjid, salat, takbir, semuanya dengan pergerakan yang sempurna. Selepas sembahyang, dah kembali seperti keadaan yang sebelumnya, stroke total lagi. Jadi kata Syekh Abdul Wahid, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kalau engkau akan mengkaruniakan surga kepadaku, perlihatkanlah kepadaku pasanganku nanti di dalam surga. Aku nak berjumpa istri aku dalam surga, macam mana orangnya. Jadi dalam satu rangkaian mimpi, Allah mimpikan Syekh Abdul Wahid tadi itu, kamu pergi ke alur Malai misalnya saja, atau ke alur Jandus, alur Mengkudu. Di sana ada sebuah kampung. Daripada kampung, tanyakan rumah nomor 710. Depannya ada Pepsi, ada Coca-Cola, Kona kiri. Kemudian ambil sebelah depan, kiri lagi, sesatlah kamu. Itu bagi alamat kalau tahu bagi tahu, kalau tak tahu tak payah bagi tahu. Jadi maka dengan beliau setelah terjaga pergi ke kampung yang disebutkan dalam mimpi tadi itu, jauh sekali. Katakan saja seperti kita di Kelang sini, kita menuju kawasan Subang, atau kita menuju kawasan Sepang, atau kita menuju kawasan Kota Warisan, jauh. Setelah sampai ke kampung yang berkenaan, ternyata ternampak wanita yang disebutkan tadi itu, namanya, kalau tidak salah Aisyah, nama wanita tersebut. Di pakaiannya, bajunya bertulisan la tuba' wa la tushtara, tidak untuk dijual dan juga tidak untuk dibeli. Wanita tadi itu telah menghibahkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, bukan untuk diberikan yang walaupun dia hamba saya. Di sekelilingnya beberapa ekor kambing yang dibelah dan yang dipeliharanya. Begitu si perempuan tadi itu tengok Syekh Abdul Wahid, ternyata perempuan yang dikatakan istri beliau tidak lebih daripada seorang perempuan yang berkulit hitam, bermuka hudu, sebagai hamba saya perempuan. Begitu ternampak di depan mata si perempuan tadi itu, Syekh Abdul Wahid datang ke situ. Syekh Abdul Wahid, kata si perempuan tadi itu, al-liqa'u laisa hahuna. Perjumpaan kita bukan di sini. Perjumpaan kita bukan di sini. Maksudnya kita nanti jumpa dalam surga. Syekh Abdul Wahid itu tak terperanjat. Wah, ini dapat email dari siapa? Siapa yang hantar SMS sampai tahu aku ini siapa? Kenai nama dan tahu apa hasrat datang ke situ. Nak berjumpa dengan calon istri nanti di dalam surga. Tak ada yang namanya huduh. Sejelek apapun, sehudung apapun, setua apapun, selasa apa saja, sebut saja semuanya. Semuanya akan menjadi jelita sampai wanita-wanita dunia mengalahkan kecantikan-kecantikan bidadari di dunia. Gigi dah habis dah.
Ya tidak ada shin. Semuanya shin semuanya. Tidak ada sa, tak ada. Tuh, semuanya sa. Mana shin, mana sod, mana sa, sa. Sin, shin, ta, ta. Kan dapat dibedakan karena masih ada gigi. Kalau gigi dah habis, shin, ven, sin, ven, sa, boleh. Kalau sa semuanya boleh. Nah, tuh macam tuh. Gigi tak ada, rambut botak, semuanya putih, orangnya bodoh, keriput, kedodoran, bahasa di sana, telonde semuanya. Tak kisah paham, tak paham bahasa saya. Tapi telonde itu yang saya paham, pakainya telur tuh kan. Nah, itulah telonde. Itulah maksudnya. Itu nanti paling jelita pada hari kiamat. Dia nak rubah semacam manapun, dia boleh berubah. Sampai abang suaminya, cantiknya. Awak siapa? Bang, istri abang. Lawas sungguh. Masya Allah, Masya Allah. Sampai bidadari tadi sudah tak ternampak dan tidak dilihat. Dan cantiknya sang istri yang tidak ada gigi, yang botak kepala, yang telondeh nanti itu. Oh, Masya Allah, itu pada hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti tidak ada rasa cemburu. Kembali kepada pertanyaan. Jadi tulisan-tulisan yang semacam itu sebaiknya tidak ada sembarang tulisan, tidak ada sembarang gambar pada pakaian yang dipakai. Secara jujur saja, ini tinggal sejadah yang kita gunakan nih. Ini mata kita. Itu ada gambar masjid, ada gambar Ka'bah, atau juga sebelahnya Baitul Maqdis, sebelahnya Madinatul Munawwarah. Allahu Akbar. Tengok kafir. Mesti kebanyakan orang di masjid ini hijau. Mesti kebanyakan orang masjid ini pas. Dari mana, Syekh? Nih kafirnya hijau. Tengok hijau. Tadi saya begitu masuk tengok hijau udah, hijau doang. Apalagi nak habis banyak takbir. Itu ngomong baca. Tidak memasalahkan politiknya, kita tidak memasalahkan hijau dan birunya. Nih pandangan mata melihat mesti akan terbawa ke dalam hati dan ingatan, dan kita akan komen pada saat itu. Makanya dinasihatkan kalau kita boleh sejadah dan hamparan kita itu serba putih atau hanya satu kalar saja hitam-hitam semuanya, biru-biru semuanya. Bahkan ada pendapat mengatakan sunat kita memajamkan mata pada sembahyang agar tidak ada gangguan yang mengganggu, kecuali kalau kita bimbang dan risau. Seandainya pada saat kita pejamkan mata mungkin kita akan terganggu sembahyang pinggir jalan, kelaluan gajah liar atau kelaluan bas lori dan lain sebagainya. Itu tak boleh pejamkan mata di situ. Jangan coba pejamkan mata, kena tabrak kita, kena langgar kita pada saat itu. Itu pejamkan mata pada saat itu hukumnya haram. Yang ketiga, terakhir. Kalau pandangan Ustaz tentang tarikat, adakah tidak sempurna Islam kita jika tidak bertarikat? Apakah kira-kira tidak sempurna Islam kalau kita tidak bertarikat? Sempurna tanpa tarikat, tapi akan lebih sempurna lagi kalau kita bertarikat. Kenapa? Sebab tarikat itu tujuannya untuk mengikat kita agar kita istiqomah, agar kita komitmen dengan amalan-amalan yang diamalkan. Dalam waktu yang sama kita ada guru murabi, guru mursyid yang akan membimbing kita. Jangan, itu tidak betul. Ini berkenaan dengan penyakit hati. Itu berarti Anda sombong, itu berarti Anda ego. Ini tidak sepatutnya. Kita belajar tidak semacam itu. Guru mursyid, guru murabi akan memberikan panduan dan bimbingan kepada kita semacam itu. Begitu juga dengan guru tarikat, nanti kita sebut dengan syekh tarikat. Yang kedua, untuk mengajarkan agar kita disiplin dengan amalan. Yang pada waktunya 33, yang pada waktunya dengan tasbih, yang dengan waktunya salawat, yang dengan waktu sembahyang, yang dengan waktunya puasa, Nah, itu ajaran daripada tarikat didikan. Kalau kita sudah beri komitmen seperti itu, pada waktu duha kita sholat duha, pada waktu malam kita bertahajud, yang wajib kita laksanakan, yang makruh kita tinggalkan, yang mustahab kita perhatikan. Kalau kita sudah boleh semacam itu, kalau tidak bertarikat pun tidak mengapa. Sebab kalau kita tidak ada tarikat pun, tarikat itu adalah tarikatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tuh Pak? Bukan 3, ada 2. Boleh 2 aja?
Boleh? 2. Kalau lama mana? Lama merokok. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berjumpa Nabi, mohon penjelasan. Mungkinkah saya boleh berjumpa baginda Nabi? Ya, bagaimana penjelasan untuk mudah? Cumana agar dengan kita berjumpa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa dengan baginda Nabi ada yang sifatnya kasbi, ada yang sifatnya wahbi, ada yang sifatnya ikhtiari, ada yang sifatnya anugerah nikmat daripada Allah. Jadi kadang-kadang dengan seseorang itu biasa-biasa saja. Dia bukan orang yang teramat baik, dia bukan orang yang banyak amalan, dia bukan orang yang mempunyai kedudukan, dia tidak ada kelebihan lebih daripada orang lain, dia biasa saja. Tapi Allah nakkan dia untuk mendapatkan suatu kemuliaan, sehingga Allah mimpikan orang tadi itu untuk bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana nih. Dan banyak saya mendapatkan cerita-cerita semacam itu daripada sahabat-sahabat. Ada di antara daripada mereka yang menceritakan tentang senantiasa berdoa, Ya jami'an nasil yaumil la raiba fih. Wahai Allah yang akan menghimpunkan manusia pada hari yang tidak diragukan, ijma' baini, himpunkanlah antara aku wa baina habibi, dan dengan kekasihku Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqadatan wa manama, di waktu tidur dan jaga, fid dunya qabla